Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan tentang peubah acak kontinu, sebaran seragam kontinu, sebaran gamma, sebaran eksponensial, sebaran Weibull, dan sebaran normal. Kami kelompok dari Romi, Zadik, Nurul Hidayah, Nurul, dan Titik, dan saya sendiri Muhammad Hasyuddin. Sebelum kita melangkah kepada 6 poin ini, kita akan lebih mengenal tentang apa sih itu peubah acak. Nah, di sini dapat didefinisikan. Misalnya E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampel S, sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S adalah anggota himpunan S dengan sebuah bilangan real XS dinamakan peubah acak. Jadi seperti ini. Contoh ada himpunan S. Ini ada anggota himpunan S. Dan dari sini kecil ini adalah X besar S kecil. Nah, di sini ini adalah garisnya ini adalah X. X adalah peubah acak, dan X kecil ini adalah anggota dari S besar ini. Kurang lebih seperti itu adalah peubah acak. Menuju ke materi selanjutnya, peubah acak ini ada banyak ya, ada peubah acak distributif, dan ada peubah acak kontinu. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang peubah acak kontinu. Apa sih itu peubah acak kontinu? Peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu, misalnya X adalah peubah acak jika banyak nilai mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Jadi peubah acak kontinu itu misalnya ya, peubah acak kontinu merupakan peubah acak yang nilai-nilai tak terhingga banyak ruang sampel mengandung titik-titik sampel sebanyak titik-titik sampel pada sebuah garis. Cuma ini garis lurus, ini ada titik-titiknya, ini tak terhingga. Nah, ini definisi yang pertama. Yang kedua yaitu fungsi peluang fx untuk peubah acak kontinu X disebut fungsi pada peluang, atau biasa disebut sebagai fungsi saja. Grafik fungsi padat adalah kurva kontinu dan peluang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Jadi luas daerahnya itu di bawah kurva. Contoh ada kurva seperti ini ya. Contoh kurva acak itu seperti ini. Nah, di sini adalah X. Sini X, dan di sini ini fx. Nah, daerahnya yang mana? Daerahnya yang sini, di bawah kurva. Ini kurvanya ya. Ini kurvanya, daerahnya di bawah kurva di sini. Peluang selalu bernilai positif sehingga kurva fungsi selalu berada di atas sumbu X. Selalu berada, ini sumbu X ya, sumbu X, dan peluang fungsinya selalu positif sehingga selalu ada di atas sumbu X. Seperti itu. Nah, definisi 1. Misalnya X adalah peubah acak kontinu, maka fx adalah fungsi pada peluang sebuah acak kontinu. Didefinisikan di atas, himpunan sebuah bilangan real, bilangan memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syaratnya.
perhatikan dulu. Nah, ini kurva daerahnya ini. Fx lebih besar daripada 0. Fx ini ya, Fx lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0. Syarat yang kedua adalah X adalah himpunan bilangan real. X adalah bagian dari himpunan bilangan real. Syarat yang kedua yaitu integral. Syarat satu. Yang kedua ada integral. Ini tak hingga, ini adalah ini sampai tak hingga. Terus ke kanan tak terbatas, ke kiri tak terbatas. Fx dx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Syarat yang ketiga yaitu adalah fungsi antara x antara a sama b. Fungsi x antara a sama b, x lebih besar daripada a, x kurang daripada b. Langsung contoh saja ya, contoh yang sederhana dari perubahan ajak kontinu adalah misal sebuah universitas mempunyai mahasiswa berjumlah 25.000. Contoh mahasiswa Alkolam MHS Alkolam 25.000. Contoh ya, amin. Mahasiswa itu diberi nomor induk mahasiswa mulai dari 0001 sampai 25.000. Induk mahasiswa 000001 sampai dengan 25.000. Jadi dari yang diketahui ini dapat kita simpulkan sebagai ruang sampel daripada S sama dengan S sama adalah 0001 00002 sampai dengan 25.000. Titik 25.000. Ini adalah ruang sampelnya. Misalnya X berat badan dan mahasiswa yang terpilih, maka ia bisa dituliskan sebagai XS. Contoh ini diambil sampel 1 dari 25.000 mahasiswa, kita ambil satu sampel saja, acak. Kita timbang berat badannya, ini disebut sebagai X besar ya, X besar, S kecil. Kita mengasumsikan bahwasanya tidak ada mahasiswa di universitas tersebut yang mempunyai berat badan dari 25 kg sampai dengan 175 kg. Dari kita ambil sampel tadi, ini diketahui sebagai berat badannya 50 kg lah, 50 kg. Dari kesimpulan tersebut kita ambil kesimpulan bahwasanya dari semua mahasiswa, dari 25 mahasiswa ini tidak ada mahasiswa Alkolam yang mempunyai berat X adalah berat badan ya. Tidak ada yang mempunyai berat kurang dari 20 kg. Kurang dari 20 kg dan lebih besar dari 175 kg. Maka kesimpulannya RS sama dengan X, 20 kg 20 kg X 175. Karena Fx ini merupakan
sebuah interval, maka X merupakan peubah banyak kontinu. Nah, karena X ini adalah sebuah interval, kan ini interval X di antara 20 kilo sampai 175 kilo. Jadi kalau ditarik garis set, ini 20, ini 175. Nah, ini di antara sini nih. Daerahnya sini. Kurang lebih seperti itu. Untuk contoh yang lebih detail nanti akan diterangkan di sebaran kontinu yang akan diterangkan oleh Mbak Titi. Cukup sekian, terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok terakhir dari mata kuliah Statistik Matematika. Di sini materi yang terakhir itu peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu itu peubah acak yang nilai-nilainya tak terhingga banyaknya. Fungsi peluang F(x) untuk peubah acak kontinu X disebut fungsi pada peluang. Peluang selalu bernilai positif sehingga kurva padat selalu berada di sumbu X. Untuk definisi yang pertama, himpunan semua bilangan real. Bilangan real dengan yang memenuhi syarat yaitu peluang X di antara A dan B. B sama dengan integral
min K2 sampai K2 fx dx sama dengan 1. Untuk yang ini soalnya integral min 1 sampai 2 untuk fx-nya itu x pangkat 2 per 3 dx sama dengan untuk x2 per 3 ini diintegralkan min 1 sampai 2 integral dari x pangkat 2 per 3 itu 1 per 3 x pangkat 2 dx. Untuk selanjutnya itu 1 per 3 tinggal di depan integralnya 1 per 3 integral min 1 sampai 2 x pangkat 2 dx sama dengan 1 per 3 untuk integral dari x pangkat 2 itu sama dengan 1 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 evaluasi dari min 1 sampai 2 sama dengan 1 per 3 1 per 3 x pangkat 3 evaluasi dari 2 min 1 sampai 2. Untuk 1 per 3 kali 1 per 3 itu 1 per 9 x pangkat 3 evaluasi dari 2 min 1. Untuk yang pertama itu x-nya harus min 1 per 9 x 9 min 1 yang kedua 2 pangkat 3 min 1 per 9 min 1 pangkat 3 jadi sama dengan 1 per 9 dikali 8 min 1 per 9 dikali min 1 jadi 8 per 9 ditambah 1 per 9 sama dengan 9 per 9 sama dengan 1 terbukti. Untuk selanjutnya yang B itu hitunglah peluang x di antara 0 sampai 1. Untuk peluang 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1 itu sama dengan peluang 0 x ini dilihat dari syarat nomor 3. Syarat nomor 3 itu P 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1 sama dengan E peluang x di antara 0 sampai 1 itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 f dx. Untuk selanjutnya 0 sampai 1 integral 0 sampai 1 untuk x-nya itu fx-nya x pangkat 3 per x pangkat 2 per 3 dx. Untuk integral dari x pangkat 2 per 3 itu untuk dari yang soal yang di atas tadi 1 per 9 x pangkat 3 evaluasi dari 0 sampai 1 sama dengan 1 per 9 1 pangkat 3 dikurangi 1 per 9 0 pangkat 3 jadi 1 per 9 dikali 1 dikurangi
9 kali 0. Jadi 1/9. Ayo. Untuk selanjutnya itu distribusi kumulatif peluang acak, peluang kontinu. Definisi 2. Distribusi kumulatif Fx sebuah peubah acak kontinu X dengan fungsi pada Fx diberikan oleh fungsi X sama dengan peluang peubah acak kontinu sama dengan X kecil sama dengan integral dari beta hingga sampai X fungsi T dt untuk X di atas beta hingga dari X sampai tangga. Akibatnya peluang
Hitunglah umur komponen tersebut. Dari soal contoh nomor 3 diketahui fx 2000 per x pangkat 30. Untuk x-nya itu lebih dari sama dengan 100. Ditanya umur komponen jawab. Untuk dari rumus halaman matematika itu x sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x fx dx sama dengan integral dari 100 sampai tak hingga x fx dx. Untuk fx-nya itu fx-nya 2000 per x pangkat 3. Ini bisa dicoret. X-nya hilang, di sini jadi 2x pangkat 2 dx sama dengan 100 integral 100 sampai tak hingga 2000 x pangkat 2 dx. Untuk integral dari 2000 x pangkat 2 itu sama dengan integral 100 sampai tak hingga itu 2000 1 per x pangkat 2 dx sama dengan, untuk 2000-nya ini keluar dari integralnya, 2000 integral 100 sampai tak hingga x pangkat min 2 dx sama dengan 2000 1 per 2 min 2 plus 1 x min 2 plus 1 evaluasi dari 100 sampai tak hingga sama dengan 2000 1 per min 1 x pangkat min 1 evaluasi dari 100 sampai tak hingga sama dengan 2000 1 min 1 itu min 1, jadi min 1 dikalikan 2000 jadinya min, jadi x pangkat min 1 evaluasi dari 100 sampai tak hingga
nol. Nol min 2000 dibagi 100 itu sama dengan 2 min 20 min 20 ketemu min jadi plus 20 sama dengan 20. Jadi jawabannya itu berapa komponen itu? Jawabannya 20 jam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi gamma. Nah, apa sih fungsi gamma itu? Fungsi gamma. Di sini fungsi gamma didefinisikan sebagai gamma alfa sama dengan integral mulai dari 0 dengan batas 0 sampai dengan tak hingga dari E alfa dikurangi 1 dikali dengan E pangkat min X dE. Nah, di sini yang mana alfanya itu lebih dari 0. Di sini fungsi gamma ini akan mempunyai rumus tersendiri jika alfa sama dengan n dan n ini adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif, yang mana bisa ditentukan rumus yakni gamma alfa sama dengan n min 1 faktorial. Selanjutnya adalah sifat-sifat gamma. Sifat-sifat gamma. Di sini disebutkan sifat-sifat gamma diantaranya yakni gamma n sama dengan integral dengan batas 0 sampai dengan tak hingga E pangkat n min 1 dikali E pangkat min X dE. Yang kedua, R n plus 1 sama dengan n faktorial. Yang ketiga adalah R setengah sama dengan akar dari pi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari sifat-sifat gamma. Contoh dari sifat-sifat gamma. Yang pertama adalah carilah gamma 8 per gamma 6. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, gamma 8 sama dengan gamma dari 7 plus 1 faktorial. 7 plus 1 sama dengan 7 faktorial. Selanjutnya, sedangkan yang gamma 6 itu sama dengan gamma 5 plus 1. Jadi dari yang diperoleh ini kita mendapatkan bahwa gamma dari 8 dan gamma dari 6 itu sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial. Tinggal menyelesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? 7 faktorial ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Tinggal coret, sama dengan 7 kali 6 kali 5 itu hasilnya 42. Kita buat contoh lagi seperti yang tadi. Kan tadi gamma dari 8 dan gamma dari 6. Sekarang carilah gamma dari 10 per gamma dari 7. Kita selesaikan satu-satu dulu. Nah, gamma dari 10 sama dengan gamma 9 ditambah 1 sama dengan 9 faktorial. Yang kedua, gamma dari 7 sama dengan gamma 6 plus 1 sama dengan 7 faktorial. Jadi, gamma 9 dikali 8 dikali 6, 9 dikali 8. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7.
72 dikali 6 itu sama dengan 72 dikali, maaf ya ini diralat, 9 dikali 8 seharusnya setelah 8 itu 7, jadi tidak sana. 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial, 7 faktorial dibagi 7 faktorial habis, jadi tinggal 9 dikali 8 72, jadi hasilnya adalah 72. Selanjutnya adalah distribusi gamma. Nah, di sini distribusi gamma ini mempunyai parameter, yaitu parameternya adalah alfa dan beta. Yang mana bentuk distribusinya dari parameter tersebut didistribusikannya adalah Fa, yang mana akan bernilai 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa dikali X pangkat gamma min 1 dikali dengan E pangkat X per beta, yang mana X-nya adalah lebih dari 0 dan 0 untuk X yang lainnya. Di sini, di mana parameter tadi di atas, yakni alfanya dan betanya itu sama-sama bernilai lebih dari 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik matematika yang menjelaskan tentang distribusi kontinu, yang lebih tepatnya membahas tentang distribusi eksponensial. Sebelum membahas tentang rumus distribusi eksponensial, saya akan mengenalkan ciri-ciri distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan kasus yang berhubungan P X lebih dari 0. Ini hasil dari penghitungan X0-nya tadi 0,228 menit sama dengan rumusnya tadi E min X dikali X0. Kita masukkan E ini tadi adalah konstanta eksponensial. Konstantanya berapa? 2,72 min X. Min X-nya berapa tadi? X-nya tadi min lambda gitu. Saking sanes min X min lambda dikali X0 gitu. Jadi min lambda tadi lambdanya berapa? Lambdanya min 8,4 dikali X0-nya. X0-nya tadi 0,228. Jadi 2,72 min 8,4 dikali 0,228, ini hasilnya 0,147. Ketika dibulatkan hasilnya 15%. Jadi jawaban dari probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit terjadi peningkatan 15%. Jadi ini cara penghitungan distribusi eksponensial. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 menerangkan tentang sebaran Weibull. Nah, distri Weibull ini diperkenalkan oleh seorang fisikawan Swedia bernama Walody Weibull pada tahun 1939. Jadi nama dari Weibull ini diambil dari seorang fisikawan. Distribusi Weibull biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut lama waktu atau umur lah. Suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi digunakan untuk waktu atau umur. Umur kita berapa tahun? Umur ya takdir, tapi bisa diperkirakan lah. Lama waktu, lama kita makan, lama kita minum, lama kita pokok lama waktu lah. Suatu peubah acak kontinu X akan mempunyai distribusi Weibull dengan parameter alfa n beta jika fungsi kepadatan peluangnya diberikan oleh fx titik koma a alfa beta sama dengan alfa kali beta x pangkat beta min 1 e min pangkat a x pangkat b, atau distribusi Weibull bisa dikatakan x lebih besar daripada 0, di mana a lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Terus fungsi distribusi kumulatif untuk distribusi Weibull itu diberikan oleh fx sama dengan 1 min e pangkat min alfa x beta untuk x lebih besar sama dengan 0. Nah, terus kita bisa lihat di situ grafik distribusi Weibull. Ketika beta sama dengan 1, nah ini ada pelengkungannya ini, seperti melengkung ke bawah ini. Nah, kalau beta sama dengan 2 itu seperti gunung. Seperti gunung yang lancip gini, gunung. Apa itu seperti gunung, pegunungan lah. Tapi kalau beta sama dengan 3.5, nah ini seperti halnya gunung yang tinggi. Ya, ini gunung. Itu bisa dilihat di makalah atau di PPT. Ya, itu bisa dilihat. Nah, sekarang distribusi Weibull itu memberikan rataan A pangkat min 1 per beta gamma kali gamma 1 plus 1 per beta. Variannya, ya, ini variannya itu sama dengan A pangkat min 2 per beta dikali gamma 1 plus 2 per beta dikurangi gamma 1 plus 1 per beta dipangkatkan 2. Nah, itulah sedikit keterangan daripada distribusi Weibull. Mungkin bisa dipahami dengan melihat video saya, di samping itu dengan melihat makalahnya atau PPT-nya. Mungkin kalau pertemuan luring akan saya jelaskan di papan tulis lah, berhubung di sini daring karena keterbatasan. Nah, saya hanya bisa pakai video dan bisa dilihat dengan makalah itu. Sekarang contoh soalnya, contoh penerapan Weibull. Contoh, lama hidup X dalam jam sebuah item pada sebuah toko mesin mempunyai distribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,01 dan beta sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, berapakah peluang bahwa item tersebut gagal sebelum 8 jam penggunaan? Pembahasan. P kali X lebih kecil dari 8 sama dengan F8 sama dengan 1 min E pangkat min 0,018 pangkat 2 lah, sama dengan 1 min 0
0,8527 sama dengan 0,473. Nah, itulah karena itu berpeluang bahwasanya item tersebut gagal sebelum 8 jam penggunaan. Sekian dari saya. Apabila ada tidak pahamnya ya mungkin bisa ditanyakan di nanti pertemuan luring yang akan diadakan setelahnya hari raya. Dari saya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isban Kiromnya akan mempresentasikan tentang distribusi normal. Nah, distribusi normal itu ialah salah satu bentuk distribusi probabilitas kontinu yang mana nilai rata-rata median modusnya itu sama. Dan kalau dalam penulisan kurvanya seperti ini. Nah, di sini titik tengahnya atau mediannya itu sama dengan modus dan sama dengan nilai rata-ratanya. Jadi ketika ia ke kanan atau ke kiri itu ukurannya sama. Nah, itu distribusi normal. Nah, distribusi normal itu memiliki rumus umum, yaitu seperti ini: fx integral ab 1 dan seterusnya. Ini itu rumus umumnya. Dan agar ngitungnya itu lebih mudah, itu ada rumus standar, yaitu ditransformasi yang ini dijadikan jadi z, dipisahkan z. Nah, setelah dipisahkan z maka menjadi seperti ini. Nah, itu biar hitungnya mudah. Kelihatan kan ya? Iya. Oke, biar lebih mudah kita langsung ke contoh soal aja. Nah, contohnya yang pertama yaitu diketahui hasil evaluasi UTS pada kuliah statistik matematika diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya itu sama dengan 65 dengan standar deviasinya yaitu 15. Standar deviasinya 15. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai yang pertama itu yang memiliki nilai 70, yang kedua memiliki nilai 55, dan yang ketiga memiliki nilai 80. Oke, kita kembali yang tadi yang di rumus Z. Cara menghitungnya yaitu kita hitung yang soal pertama. Kita kembalikan ke Z, yang mana tadi rumusnya yaitu Z rata-rata dikurangi salah tulis dibagi. Nah, di sini kan rata-ratanya tadi yaitu x-nya itu kita ganti jadi 70 dan nilai rata-ratanya yaitu 65. Terus standar deviasinya itu tadi kan 15, maka ini dibagi 15. Nah, kalau dijumlahkan kalau dikurangi maka menjadi 5 per 15. Kelihatan ya? Oh ya, ini
kurang ke atasan. 5/15 atau 1/3. Jadi ini hasilnya itu 0,33 kayak gitu. Nah, dari nilai yang tadi itu mari kita coba gambar kurvanya. Karena f-nya tadi itu diganti z, maka ini nilai rata-ratanya itu diganti 0, dirotasikan 0. Nah, terus distribusi normal itu kan antara median, modus, dan rata-ratanya itu sama. Jadi ini simetris. Nah setelah itu yang A itu kan 70 itu lebih besar dari 65, jadi itu ke kanan. Oh ya, lupa tadi yang Z itu diganti Z, yang X diganti Z ke kanan, jadi 70 kita tulis di sini. Nah, 70. Nah setelah itu Z kan sudah dihitung tadi, hasilnya yang nilai 70 itu nilai Z nya yaitu 0,33. Jadi 0,33 itu ditempatkan di sini kayak gitu ya, seperti itu. Nah untuk yang soal B dan C itu caranya sama ya, tinggal diganti X nya, yang B itu 55, yang C itu 80. Nah kemudian yang di gambar kurva itu tinggal kita lihat dari soalnya. Kalau soalnya itu lebih kecil dari nilai rata-rata, maka itu ke kiri atau ke minus. Nah kalau lebih besar maka ke kanan, kan itu bedanya. Jadi itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai distribusi normal. Oh ya, kalau di Microsoft Excel itu ada formulanya sendiri distribusi normal. Kode aja saya agak lupa sih. Ya mungkin teman bisa baca sendiri di bukunya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir ini kan sudah mau menjelang Idul Fitri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf lahir batin.